juga edukatif, apalagi kalau bukan ruang keluarga. Keluarga Indonesia, saya mau tanya, dalam satu hari ya, berapa banyak atau berapa sering Anda tertawa? Satu kali? Atau dua kali? Tiga kali? Atau mungkin jarang-jarang? Atau mungkin ada yang menjawab dalam seharian nggak ketawa-tawa, ketawanya serius terus seperti itu. Aduh, kalau sampai kayak begitu jangan sampai ya keluarga Indonesia. Kenapa? Karena ternyata tertawa itu memiliki banyak sekali manfaat loh. Mulai dari bisa meningkatkan kesehatan jantung, meningkatkan harapan hidup, dan juga mengurangi rasa sakit. Daripada harus ke dokter, ke rumah sakit, ngantri, kemudian bayar mahal pula, mendingan dari sekarang perbanyaklah tertawa, ya kan? Tapi bukan tertawa yang sembarang tertawa, tertawa yang ada tekniknya, yang disebut dengan terapi tertawa. Nah, di ruang keluarga kali ini kita akan berbincang mengenai terapi tertawa. Kita mau tahu nih, apa sih manfaat dari tertawa, kemudian bagaimana sih cara melakukan terapi tertawa tersebut, dan kita akan ngobrol dengan narasumber kita dari Klub Tawa Ceria Indonesia. Tapi sebelum kita ngobrol dengan tamu istimewa ruang keluarga, seperti biasa saya sudah menyiapkan satu tayangan yang sayang sekali jika Anda dan keluarga lewatkan. Apa itu tayangannya? Simak sama-sama yang berikut ini. Keluarga Indonesia, tertawa mungkin menjadi kegiatan yang biasa kita lakukan sehari-hari. Namun tahukah Anda bahwa tertawa memiliki banyak manfaat, baik bagi kesehatan fisik, psikis, dan bahkan bagi kecantikan. Secara medis, tertawa mampu merelaksasi otot dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, saat tertawa, oksigen akan memenuhi paru-paru dan tubuh, sehingga saluran pernafasan dibersihkan secara alami oleh tubuh. Tertawa juga melepaskan serangan hormon dan zat kimia yang akan memicu efek positif yang meredakan depresi dan stres. Tertawa 5-10 menit bisa merangsang pengeluaran endorfin, serotonin, dan juga melatonin. Kegiatan zat ini merupakan zat baik yang membuat otak merasa lebih tenang. Tertawa juga dapat meningkatkan kesehatan jantung, meningkatkan harapan hidup, dan mengurangi rasa sakit. Namun, agar lebih terasa khasiatnya, keluarga Indonesia bisa mengikuti terapi tertawa yang dilakukan dalam kelompok. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Klub Tawa Ceria Indonesia atau KTCI. KTCI mengajak masyarakat dari berbagai usia untuk membenahi diri, baik dari sisi kesehatan maupun emosi, melalui berbagai kegiatan tertawa bersama. Klub ini rutin menggelar olahraga tawa bersama di lapangan Monumen Nasional. Melalui musik ringan dan lirik yang universal, Klub Tawa Ceria Indonesia mengajak masyarakat untuk melakukan senam tawa. Didampingi instruktur berpengalaman, klub ini ingin memperkenalkan terapi tertawa sebagai salah satu alternatif penyembuhan. Keluarga Indonesia tertarik mencoba terapi tertawa? Caranya mudah dan sederhana. Selamat mencoba! Keluarga Indonesia, semoga informasi tadi berguna untuk Anda semua. Nah, keluarga Indonesia sekarang di ruang keluarga kita telah kehadiran dua orang tamu yang sangat-sangat istimewa. Yang pertama ada Mbak Maya Safira Mukhtar dari Klub Tawa Ceria Indonesia. Apa kabar Mbak Maya? Baik. Senang sekali bisa ketawa di sini bareng-bareng ya nanti. Oh iya pasti. Pastinya harus begitu. Juga ada Dokter Jan Frional. Terima kasih dokter sudah hadir di ruang keluarga. Dokter Ronald ya. Tuh. Oke, sekarang saya langsung nih ke Mbak Maya dulu. Mbak Maya bisa diceritakan nggak sih kepada keluarga Indonesia apa sih Klub Tawa Ceria Indonesia itu? Nah, Klub Tawa Ceria Indonesia ini akhirnya sudah berganti menjadi Klub Tawa Ceria saja. Oh. Bukan saja deh, sehat. Klub Tawa Ceria sehat. Oke. Dulu memang
klub tawa ceria Indonesia. Tetapi karena belakang-belakang ini ada orang-orang asing yang pada ikutan. Pas mereka bilang, kok Indonesia aja sih, kita juga harus menjadi bagian dong gitu. Akhirnya kita tambahkan klub tawa ceria sehat. Klub tawa ceria sehat. Gimana akhirnya bisa kepikiran membentuk satu klub yang kerjaannya ketawa aja gitu kan? Kalau datang pasti ketawa dong. Hobi itu. Kan namanya klub tawa. Iya. Dan kemudian kegiatannya apa aja? Ketawa-tawa doang kah? Atau Oh, ketawa-ketawa pasti. Ketawa sih pasti, tapi selain ketawa kita ada tariannya juga. Nyanyiannya ada ya. Pasti joget-joget itu ada. Terus dari itu pemanasan juga. Pemanasannya merupakan latihan-latihan juga sebetulnya. Ya. Jadi klub tawa ceria sehat ini tuh sudah ada sejak tahun sebetulnya 2011. Tapi sebelumnya sudah ada. Jadi udah ada dari tahun 2004 dalam bentuk yang agak berbeda. Ya. Terus baru tahun 2011 kita bentuk lagi menjadi klub tawa ceria sehat. klub tawa ceria sehat? Ya. Kemudian tujuannya sendiri apa sih? Tujuannya Dibuatnya untuk klub tawa ceria sehat ini? pasti ada ceria dan pasti ada sehat. Harus ceria dan harus sehat. Tujuannya Betul, itu. iya. Dan kenapa Tujuannya. harus melalui ketawa? Nah, ketawa itu adalah sesuatu yang sangat murah meriah. Murah meriah catat keluarga Betul. Indonesia. Murah meriah sekali dan sangat menular. Menular jadi. Biasanya kalau saya ketawa satu orang di sini, walaupun tadinya orang sebelah apaan sih nih ketawa, terus lama-lama jadi ikut juga, akhirnya menular. Nah, memang timbulnya pertama dari empati keadaan bangsa ya. Tingkat stres dan depresi di Indonesia itu sangat tinggi sekali. Bayangin, saya pernah menghadiri suatu konferensi di Melbourne kalau tidak salah. Katanya di Afghanistan pun yang namanya perang itu tingkat depresinya tuh hanya 89% dari masyarakat yang ada. Kita tunggu di Indonesia bagaimana kalau di Indonesia? Di Indonesia, bayangkan Indonesia nih ya, yang notabene katanya sih aman-aman saja, ya maksudnya nggak seperti Afghanistan. Itu menurut Asosiasi Psikiatri Indonesia, 94% manusia Indonesia itu mengidap suatu penyakit depresi. Bayangkan. Jadi berangkat dari situ, kemudian punya niatan untuk menurunkan atau setidaknya membantu untuk menurunkan tingkat stres, tingkat depresi, dibuatlah klub tawa ceria sehat. Dok, kalau misalnya bicara mengenai tadi kan Mbak Maya sempat jelasin kalau tertawa itu menular loh gitu kan. Kemudian tujuannya juga untuk menurunkan depresi, tertawa itu menular loh. Yang tadinya diem, temennya ketawa, ikutan ketawa juga gitu kan. Itu emang benar Dok, secara medisnya bisa begitu? Betul sekali, karena panca indera kita merespon terhadap visual tuh 70%. Gitu. Jadi input yang kita terima itu akan merangsang memori-memori lucu yang pada masa lalu pernah kita alami. Dari situlah timbul impuls untuk tertawa. Jadi benar, tertawa itu menular. Tertawa itu menular. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang lucu, walaupun kita awalnya tidak melihat sesuatu yang lucu, tapi itu membangkitkan memori kita. Betul. Untuk membangkitkan, dulu juga pernah ngalamin yang lucu kayak gini nih. Akhirnya juga ikutan ketawa. Nah, kalau secara medis, manfaat terapi tertawa ini apa sih? Secara fisik maupun psikologis? Yang pertama harus kita jelaskan bahwa tawa ini sama dengan olahraga. Karena pada tertawa terjadi kontraksi otot, otot muscle. Kalau kita ke gym, kita melatih otot-otot yang sering digunakan, tangan, kaki. Tapi jarang sekali otot perut yang dalam. Pada saat kita ke gym, kita melatih otot perut yang luar, yang six pack. Tapi yang dalam, otot oblik, otot yang miring, otot dalam perut, otot pada organ dalam itu jarang sekali dilatih. Dan cara melatihnya hanya bisa dengan tertawa. Berarti kan bisa mereducing stres seperti Betul, itu. ya. Nah, kalau penyakit yang lain nih selain stres tersebut yang bisa disembuhkan dari terapi tawa ini sendiri apa sih Dok? Ada banyak sekali selain stres yang sudah diteliti yang bisa digunakan, bisa disembuhkan dengan terapi tawa ini, antara depresi, sudah jelas ya, hipertensi, Hipertensi. tekanan darah tinggi, menurun. Jadi penderita jantung, penderita apa harus dilakukan di bawah pengawasan, tapi sangat berguna sekali. Asma juga dapat bawah Jadi ada beberapa penyakit tertentu yang memang tidak boleh melakukan terapi ini tanpa pengawasan profesional. Betul. Kalaupun tidak ada pengawasan, sebaiknya dilakukan dalam taraf yang ringan sekali. Ya.
Jadi untuk terapi tawa ada kriteria, catatan-catatan tertentu lah, sedikit catatan tertentu. Ya jangan nanti pas lagi ketawa tiba-tiba bengek di situ. Kita yang repot ya. Iya, mau ketawa, mau happy biar sembuh, tapi tanpa menggunakan catatan-catatan tersebut malah akhirnya menjadi membahayakan. Terus kalau tertawa itu sendiri, prosesnya itu bagaimana sih dok sebenarnya? Proses yang pertama adalah proses pengerasan otot. Jadi kita melihat sesuatu yang serius. Sesuatu yang serius itu membuat otot-otot berkontraksi semua. Setelah kita mengetahui sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya, otot-otot mengendur dan terjadi proses relaksasi. Di situ tawa keluar. Jadi pertamanya kita melihat dari satu proses yang serius terlebih dahulu, kemudian baru muncul sesuatu relaksasi, dari situlah kita ketawa. Gitu. Makanya selalu di stimulasinya juga modelnya gitu ya kalau di terapi tawa. Betul. Distimuli dulu, ya misalnya dari ada tepuk tangan dan juga ada ya. Jadi soalnya kan di tangan itu sendiri katanya ada 80 titik saraf yang sangat berhubungan dengan seluruh tubuh kita. Jadi ketika kita tepuk tangan, kalau orang seneng kan pasti tepuk tangan secara otomatis ya. Nggak ada orang sedih tepuk tangan. Nah ini bikin ketawa aja. Nah jadi kalau misalnya untuk mengatasi rasa bete atau apa, coba aja tepuk tangan, nanti kan tersimuli dengan sendirinya. Ya, jadi agak kendur ya. Jadi boleh dicoba lagi macet gitu kan ya. Macet tepuk tangan gitu buka jendela. Malah nggak dilihatin, ditimpukin. Terus kalau tadi sempat dijelaskan ketawanya itu massal rame-rame. Nah, saya pengen tahu nih kenapa tertawanya harus massal, gimana prosesnya bisa massal. Tapi saya punya satu tayangan dulu yang sudah kami siapkan dan sayang sekali jika dilewatkan oleh keluarga Indonesia. Mari simak tayangannya sama-sama berikut ini. Tertawa adalah terapi yang diyakini mampu membangkitkan semangat hidup, sekalipun dalam kondisi krisis dan menyehatkan. Agar lebih optimal, keluarga Indonesia bisa membuat terapi tertawa dalam grup. Berikut ini beberapa langkah sederhana untuk melakukan terapi tertawa. Buat kelompok. Pertama-tama dibentuk sebuah kelompok yang minimal beranggotakan 5-10 orang. Disertai pemandu. Dalam kelompok tersebut harus disertai seorang pemandu yang mampu dan sangat mudah tertawa. Pemanasan. Ambil nafas lewat hidung. Tahan nafas selama 15 detik dengan pernafasan perut. Lalu keluarkan secara perlahan-lahan lewat mulut. Lakukan cara ini 5 kali berturut-turut. Berlatih tertawa spontan. Tertawa yang dilatih di sini adalah tertawa spontan. Jadi peserta dilatih untuk mudah tertawa tanpa perlu pancingan hal-hal lucu. Pagi atau sore. Terapi ini sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Tidak disarankan dilakukan pada siang hari. Lakukan secara rutin, 1 hari, 1 hingga 2 kali, 3 hingga 4 kali dalam seminggu. Pastikan Anda tidak memiliki penyakit yang berbahaya, seperti penyakit jantung, hernia, wasir, dan beberapa penyakit lain. Terapi ini harus dilakukan saat Anda sehat. Berkonsultasilah dengan dokter jika ingin melakukan terapi ini. Keluarga Indonesia, itu tadi tips yang sudah kami siapkan untuk Anda. Harapannya tips tadi tentunya bermanfaat untuk seluruh keluarga Indonesia yang sedang menyaksikan Ruang Keluarga di rumah. Nah, keluarga Indonesia, sekarang kita lanjutkan lagi nih ngobrol-ngobrolnya tentang tertawa tadi. Ya, soal tertawa massal, emang lebih gampang ketawa rame-rame ya dibandingkan dengan ketawa sendiri? Sangat. Gitu. Pertama kalau sendiri sangka kita gila. Tapi kalau misalnya rame-rame itu menciptakan suatu pool of energy, kolam energi. Ya dimana misalnya ada satu orang tertawa, terus dari itu mungkin yang lainnya nggak tertawa. Lama-lama yang tadi yang dikatakan oleh Dr. Onal, jadi ada terpicu lewat panca indera dan merecall memori-memori yang lucu-lucu, dia akhirnya ikutan juga. Ya, dan juga sebetulnya ketika kita ngelihat orang ketawa ya, kan nafasnya gitu ya. Terus jadi kita jadi ikut-ikut. Dan kalau ada nafas seperti itu, akhirnya geli sendiri. Jadi kita ketawa padahal nggak tahu alasannya kenapa ketawa. Iya. Dan
yang kalau misalnya di pertanyaan saya, tentu mungkin keluarga Indonesia di rumah juga ada yang tanya-tanya, kan nggak sama, satu orang ada aja kan yang nggak gampang untuk ketawa kan, tipikal ada orang yang memang dikit dikasih tahu aja udah ketawa, tapi apa namanya, ada orang yang memang udah distimulasi banyak juga tetap aja gitu, sense of humornya kurang, dia diem aja kayaknya. Itu gimana ngatasinnya kalau misal kita pernah dulu bertemu dengan seseorang yang selama 10 tahun nggak pernah ketawa. Serius? Benar. 10 tahun Seorang dokter nggak pernah ketawa? Seorang dokter. Oh gitu? Ya. Dan ketika beberapa kali mengikuti ketawa-ketawa gitu, dia lama-lama juga terpicu ya karena melihat kita gitu, dan tertawa itu sesuatu yang sangat menular. Oke. Gitu. Jadi nggak mungkin terisolir sendiri gitu ya. Akhirnya lama-lama dia berkembang menjadi sebuah senyum. Oke. Ya. Dari mulai yang strength gitu ya, mulai senyum dikit. Iya betul. Nah kalau di bahasa Buddha kalau nggak salah tuh ada tahapannya kan, hasti itu sampai hasti atau apa. Jadi ada dia senyum sampai yang giginya kelihatan sampai yang terbahak-bahak gitu. Nah dia akhirnya bisa sampai akhirnya nyengir gitu, padahal belum ketawa banget, tapi udah ngirim surat bahwa mengucapkan terima kasih, akhirnya saya bisa tertawa. Akhirnya bisa tersenyum selama 10 tahun. 10 tahun ya, tidak tidak bisa tertawa. Dan akhirnya setelah itu menjadi lebih mudah. Kalau sekali kepancing, nah itu lebih mudah. Nah menurut pengalaman Mbak Maya sendiri, Jakarta gitu loh ya, begitu masuk ke mobil, kemudian jalan, masukin kopling, keluar komplek, macet ya Bu. Tingkat stresnya tinggi banget. Tadi seperti disampaikan di Indonesia sendiri itu 94% tingkat depresinya. Sejauh ini, sejauh pengamatannya ya, dan berdasarkan pengalaman selama berdirinya Klub Tawa Ceria Sehat ini, ngaruh nggak sih? Sangat pengaruh. Jadi kalau tingkatan stres di suatu tempat itu tinggi, dia agak sulit untuk tertawa. Tetapi kalau melihat masyarakat Jakarta, sebetulnya tuh potensi tertawa tuh tinggi banget. Oh gitu? Kenapa bisa bilang begitu? Karena gampang banget ya kalau kita selama lagi di Monas tuh ya, kirain tuh kan untuk memancing ketawa orang-orang tuh agak sulit. Ternyata mudah. Jadi pada potensinya tuh sangat ada, hanya lingkungan sekitar yang mencegah kita untuk bisa tertawa. Sekalinya ada stimulan dan kita mengajak, sekarang ini kita susah ketawa, kenapa? Kita mencari reason, mencari alasan untuk tertawa. Kalau di Klub Tawa Ceria Sehat, kita nggak cari alasan. Jadi ketawa aja for no reason. Jadi orang-orang berpikiran seperti ini, kita bahagia karena kita tertawa karena kita bahagia. Oke. Kalau ini kebalik, kita bahagia karena kita tertawa. Kita bahagia karena kita tertawa, bukan kita tertawa karena kita bahagia. Dan ini adalah sesuatu yang sangat di luar konsep banyak orang. Masa iya sih kita bisa ketawa kalau nggak ada yang bahagia? Benar, itu pun masuk dalam konsep saya. Mungkin banyak juga keluarga Indonesia di rumah yang gimana bisa caranya ketawa, orang nggak ada yang ditertawakan, kitanya juga lagi dalam kondisi yang biasa-biasa aja, tapi faktanya bisa ya seperti itu. Dan katanya Dok ya, tertawa atau dalam takaran yang tepat seperti itu ya, bisa membantu untuk meningkatkan kondisi kesehatan, kemudian sakit pembuluh darah, otot, kemudian yang terpenting katanya meningkatkan sistem imun. Betul. Itu bisa mengarah ke situ konsepnya gimana ya, dari tertawa gitu hahaha kemudian badan jadi sehat. Silakan Dok. Jadi pas tadi kita tertawa kan relaksasi. Nah, pada saat relaksasi sudah tawa itu keluar hormon di otak. Namanya hormon endorfin. Endorfin adalah morfin alami. Nah, tuh morfin alami. Morfin alami. Nah, morfin alami ini akan menstimulasi yang pembentukan sistem imun kita. Dari situ sistem imun kita menjadi aktif, menjadi optimal, terus pembuluh darah juga menjadi lebih besar, lebih lancar akibat proses tadi. Jadi tadi juga mengapa bisa begitu? Karena energi tawa itu sebenarnya energi stres. Ya, hanya dialihkan dalam bentuk tawa dan akhirnya outputnya menjadi lebih positif. Seperti itu. Nah, kalau konsep tertawa bikin awet muda, itu gimana Dok? Benar nggak? Sama seperti tadi, karena dalam tubuh itu ada natural killer cell. Natural killer. Jadi kalau natural killer ini berfungsi dengan baik, dia akan memakan sel-sel yang membuat kita menjadi tua. Namanya sel radikal. Radikal bebas. Nah, cara mengaktifkan itu tadi, kita tertawa, endorfin, morfin alaminya keluar, dia akan mengaktifkan killer cell. Jadi kalau mau awet muda, sering-sering ketawa. Coba Mbak ketawa. Terus kan pasti kalau ketawa ini kan tertarik. Kalau misalnya kita melakukan stretching di muka itu pasti jadi kenceng. Nggak ada yang ketawa. Nggak ada. Nah itu pasti dia lucu. Dengan dia turun. Nah jadi
ketika kita ketawa memang ini kan lifting, itu jadi ketarik dan itu mengencangkan otot-otot muka. Mengencangkan otot muka, bikin awet muda, kemudian sehat, sistem imun juga meningkat gitu ya. Nah, kalau mau ikutan terapi tawa ini, ada nggak sih hal-hal yang perlu dipersiapkan selain tadi kalau yang sakit ada asma, jantung gitu ya dok ya, harus dibawa pengawasan profesional. Iya, tapi yang saya tadi bilang, pokoknya bangun pagi karena kita di KTCS itu mulainya jam 6 pagi di pelataran Monas di seberang Gambir. Nah itu kalau jam 6 pagi kan persiapan untuk bangun paginya itu, persiapannya itu aja. Persiapan untuk bisa bangun pagi dan nyampe di situ jam 6 pagi. Betul. Itu yang kadang agak berat ya. Sisa-sisanya jalani saja, kemudian akan tertawa dengan bersama-sama gitu ya. Dan akan fresh hasilnya. Iyalah, daripada mungkin orang malas berolahraga gitu kan ya, keliling-keliling. Ini dengan tertawa saja sudah bisa mendapatkan manfaat yang sama seperti manfaat berolahraga. Benar nggak gitu dokter? Ya, ada yang bilang 1 menit sama dengan 20 menit olahraga ringan. 1 menit tertawa sama dengan 20 menit olahraga ringan. Jadi mari kita tertawa sama-sama. Ya sampai perutnya. Nah, dokter, terakhir nih mungkin tips untuk keluarga Indonesia yang tadi sudah disampaikan kan, tingkat depresi Indonesia tinggi, tingkat stres di Jakarta tinggi. Untuk mengurangi tingkat stres tersebut, apa sih dok? Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa depresi itu sering dianggap remeh, stres juga sering dianggap remeh. Jadi janganlah kita menganggap stres dan depresi itu hal yang biasa. Harus kita tangani, dan salah satunya yang paling mudah adalah dengan cara tertawa. Kalau dengan cara tertawa tidak bisa, baru kita membutuhkan bantuan spesialis, psikolog, psikiater. Tapi jangan diremehkan. Itu adalah pesan yang paling penting. Jadi jangan remehkan stres, jangan remehkan depresi, kemudian tertawalah seperti itu ya. Dan kalau mau join ketawa, di mana tempatnya? Di Monas, pelataran Monas pas di seberangnya Gambir. Ya, jadi jam 6 pagi. Jam 6 pagi keluarga Indonesia. Harinya? Hari Minggu, dan yang berikut adalah tanggal 3 Februari. Tanggal 3 Februari. Dan jangan lupa sikat gigi dulu sebelum berangkat ke sana. Betul kan? Betul. Dan siap-siap ini. Kalau misalnya nggak yakin pasti bisa ketawa nggak ya? Ada kita istilah adalah fake it till you make it. Jadi kita berpura-pura lah tertawa, akhirnya akan beneran tertawa. Itu ada konsep pura-pura ketawa dulu, nanti akhirnya jadi ketawa beneran. Keluarga Indonesia, ada yang tertarik mau ikutan ketawa olahraga 20 menit sama dengan ketawa 1 menit, jadi lebih baik ketawa, boleh ya. Aduh, senang sekali bisa ngobrol sama Dr. Ronald, dengan Mbak Maya juga. Terima kasih atas waktunya hadir di Ruang Keluarga kali ini. Masih pengen banyak ngobrol lagi dan ketawa bareng lagi, tapi sayang sekali waktunya sudah habis. Kita harus pamit. Dan keluarga Indonesia, bagi keluarga Indonesia yang ingin menyampaikan saran, kritik atau topik yang ingin dibahas di Ruang Keluarga, Anda bisa kirimkan email ke ruangkeluarga@daitv.co.id atau bisa Anda sampaikan via SMS ke 0852 8580 8559. Akhirnya saya Ayu Sutomo undur diri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lupa untuk saksikan terus Ruang Keluarga, karena keluarga adalah harta yang paling berharga dalam hidup kita. Sampai jumpa.